Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvila dengan NIM 22475019, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, yang dimana belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan keahlian. Proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri individu maupun dari luar individu. Oleh karenanya, kita tidak dapat hanya fokus pada salah satu faktor yang mengesampingkan faktor lain, sebab proses pembelajaran itu berisi problematika yang sangat kompleks. Di sini ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu, seperti faktor biologis, yang dimana ada kesehatan jasmani, gizi tinggi, kondisi panca indera. Faktor psikologis, faktor intelijensi, ialah faktor dari dalam yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar anak. Bila mana pembawaan intelijensi anak memang rendah, maka anak tersebut akan susah mencapai hasil belajar yang baik, sehingga perlu bantuan dari pendidik atau orang tua untuk dapat berhasil dalam belajarnya. Seperti minat, yaitu suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal tanpa adanya penyuruhan. 2. Ada bakat. Bakat diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan kompetensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Dan ketiga, ada motivasi, yaitu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada kemampuan kognitif. Kognitif yaitu kemampuan yang selalu dituntut pada anak didik untuk dikuasai karena menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Dan 2, ada faktor eksternal, yang dimana ada faktor instrumental seperti kurikulum, program, sarana dan fasilitas, serta guru. Ada faktor lingkungan, faktor sosial. Hubungan sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar ialah guru, teman-teman sekelas, masyarakat, dan tetangga yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Faktor lingkungan seperti faktor non-sosial ialah gedung sekolah, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan oleh pelajar. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, keberhasilan belajar adalah titik temu dari interaksi dinamis antara kesiapan internal pembelajar dan kualitas dukungan eksternal yang diterimanya. Ini bukan sekadar hasil dari satu elemen tunggal, melainkan perpaduan harmonis antara motivasi, minat, bakat, kesehatan jasmani, dan strategi belajar yang cerdas, dan lingkungan yang menstimulasi. Ketika semua elemen ini selaras, proses belajar akan optimal, membuka jalan bagi pencapaian akademik dan pengembangan diri yang menyeluruh.